Ya, mohon maaf terpotong tadi. Jadi kita lanjutkan materinya yaitu transaksi pembelian barang dagang. Setelah kita sudah mempelajari transaksi penjualan barang dagang, kita lanjut pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini juga dilakukan pembelian tunai boleh, pembelian kredit juga boleh. Pembelian tunai berarti kita melakukan pembelian secara tunai dengan mengeluarkan uang kas. Pada 2 Maret 2020, membeli barang dagang sebesar 10 juta dari PT Larista. Jurnalnya kita buat sama, tabelnya ada seperti ini, kolom tanggal, kolom keterangan, referensi, debit, kredit. Dengan jurnalnya pembelian pada kas sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 2 Maret 2020. Oke, pembelian kredit. Pembelian kredit berarti kita melakukan pembelian tetapi pembayarannya ditangguhkan atau menjadi utang dagang. UD Sentosa pada tanggal 10 Maret membeli barang dagang sebesar 20 juta dari PT Sari dengan syarat 2/10 EOM, ending of month syarat. Ini tadi ada kesalahan hitung. Bapak buat 2%, ternyata dalam hitungannya 1% ya. Diperbaiki nanti itu masing-masing. Kita lihat ini. Jurnalnya pembelian pada utang dagang sebesar 20 juta rupiah. Ya. EOM, ending of month. Ending of month. Pembayaran dilakukan pada akhir bulan bersangkutan tanpa mendapatkan potongan. Jika sampai ending of month, ya, ending of month berarti tidak boleh lewat dari tanggal 31 Maret, harus lunas kita bayarkan. Tetapi kalau 10 hari sejak tanggal transaksi, sejak tanggal 10 masih bisa kita bayar, akan diberikan potongan 2%. Di sini 2%. Jadi seharusnya ini 1/10 EOM. Karena hitungannya nanti selalu dia 1%. Ya. Jadi salah hitung tadi itu. Jadi kita pakai aja yang 1/10 N per ending of month. Ya. Netelat. Retur pembelian. Kalau kita melakukan pembelian, ternyata barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan standar kita, boleh kita kembalikan. Maka UD Sentosa pada tanggal 11 Maret 2020 mengirimkan nota pembelian sebesar 1 juta kepada PT Larista karena barang yang dibeli pada 10 Maret dinyatakan kondisi rusak. Jurnalnya. Utang dagang pada retur pembelian sebesar 1 juta rupiah. Kenapa utang dagang debitkan? Karena kalau kita kembalikan barangnya, berarti utang kita akan berkurang. Mengurang utang, debitkan dia. Oke? Nah, jadi bagaimana utang berkurang? Satu, apabila ada barang yang kita kembalikan. Kedua, yang paling utama adalah apabila utang itu dibayar. Utangnya berkurang, kan begitu? Oke, maka itu dia untuk retur pembelian. 4. Potongan pembelian. Diberi potongan. UD Sentosa pada 20 Maret membayar lunas barang dagang yang dibeli pada PT Sari yang dilakukan pembelian pada tanggal 10 Maret. Ini dia 10 Maret ya. Kita bayar 20 Maret, berarti kita dapat potongan 1%. Oke. Kita buat jurnalnya. Utang dagang 19 juta. Kenapa 19 juta? Karena kita kembalikan tadi 1 juta. Berarti utang dagang kita yang harus kita bayar adalah total utang awal dikurangi dengan pengembalian barang, totalnya 20 juta dikurang 1 juta, 19 juta. Pada potongan pembelian 1.900.000, 1% dari total utang pada kas yang kita bayarkan 17 juta 100. Oke, itu dia. Kita lanjutkan. Masuk ke transaksi-transaksi beban-beban. Beban-beban pada toko ataupun pada usaha dagang. Misalnya beban angkut pembelian. Pada 10 Maret 2020 dibayar beban angkut pembelian sebesar 400.000. Jurnalnya 10 Maret 2020 beban angkut pembelian pada kas sebesar 4.450.000. Itu dia. 2. Beban penjualan. Contoh, usaha dagang Sentosa pada tanggal 18 Maret 2020 dibayar beban penjualan sebesar 750.000. Jurnalnya 18 Maret 2020 beban penjualan pada kas karena dibayar, makanya dikreditkan kas sebesar berapa yang dibayar 750.000. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, beban gaji. Usaha dan Sentosa 15 Maret membayar gaji karyawan penjaga toko sebesar 850.000. Jurnalnya. Ya, 15 Maret 2020 beban gaji pada kas sebesar 850.000. 4. Beban sewa toko. Ya,
Ini beban sewa toko pada 15 Maret 2020 ya. Sudah Sentosa membayar sewa gedung toko untuk 1 tahun 2.400.000. Jurnalnya beban sewa pada kas 2.400.000 pada 15 Maret. Oke. Nah, yang kelima, beban apa lagi? Beban listrik dan air. Usaha Sentosa 10 Maret membayar beban listrik dan air 225.000. Jurnalnya beban listrik dan air pada kas 225.000 pada 10 Maret 2020. Untuk beban pajak, jurnalnya beban pajak ya. Beban pajak pada kas 100.000. Nah, seperti itu tanggalnya tanggal 31 Maret 2020. Ini merupakan angsuran pajak. Oke, demikian. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu, semangat.